Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kuliah hari ini dengan topik Sistem Informasi Manajemen Sektor Publik. Di hari ini kita membahas bagaimana peranan SIM dalam manajemen publik. Manajemen publik ini secara sederhana kita artikan adalah lembaga pemerintah atau lembaga negara yang akan menjelaskan konsep pentingnya SIM itu di dalam lembaga negara ini. Sebelum kita menjelaskan satu persatu, maka kita harus mengetahui dulu komponen-komponen SIM dalam lembaga publik. Yang pertama, SIM informal. SIM informal meliputi sistem interaksi antara individu dan kelompok kerja organisasi. Di sini kita akan menjelaskan bahwa di dalam organisasi publik perlu adanya interaksi antara individu dan kelompok kerja yang ada dalam organisasi publik. Di sini melihat bagaimana munculnya komunikasi, berbagi informasi antara karyawan yang satu atau pegawai yang satu dengan pegawai yang lain, atau komunikasi antara lembaga kepada karyawannya atau kepada pegawai, atau yang sering kita sebut sekarang ini di lembaga pemerintah itu adalah ASN, aparatur sipil negara. Yang kedua, komponen yang kedua SIM publik itu adalah sistem formal. Yang pertama tadi informal, yang kedua sistem formal. Sistem formal ini meliputi sistem aturan, batasan organisasi dan batasan wewenang. Nah, jadi di sini di formalitas ini kita akan melihat setiap aparatur sipil negara itu punya batasan wewenang. Mereka diatur oleh aturan yang ada. Contohnya kita lihat pegawai golongan 2, pegawai golongan 3 dan pegawai golongan 4 itu berbeda batasan kewenangannya. Ada yang kewenangan hanya sebagai staf, ada kewenangan sebagai kepala seksi, kepala bidang, bahkan yang tertinggi dalam sebuah dinas itu di dalam lembaga publik adalah kewenangan seorang kepala dinas eselon 2. Kalau di dalam kabupaten yang tertinggi eselon 1 adalah sekretaris daerah. Ini adalah aturan yang membatasi kewenangan dalam sebuah organisasi. Yang ketiga atau yang C, sistem komputer formal, meliputi aktivitas organisasi melalui formalisasi dan pemrograman. Ini adalah komputer yang membuat aplikasi yang formal. Jadi komputer ini seperti fingerprint, option yang sudah menggunakan sidik jari, itu formal, tidak bisa dirubah-rubah karena itu sudah aturan yang sudah terprogram. Kemudian yang D, sistem komputer informal, berkaitan dengan penanganan komputer secara personal dan penggunaan sistem formal serta jaringan komputer sebagai sarana penyatuan informasi yang tidak terstruktur dan informasi formal. Artinya informal ini adalah komputer yang dikelola oleh staf atau pegawai yang mereka gunakan secara informal untuk menyatukan informasi yang terstruktur sehingga informasi itu menjadi informasi formal. Jadi sekarang ini banyak pegawai yang bekerja di rumah, istilah sekarang ini stay at home. Nah, jadi mereka ini menggunakan komputer mereka secara informal dalam mengumpulkan berbagai kinerja, kemudian nanti dikumpulkan menjadi sistem yang formal. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu dicatat dalam perkembangan konsep SIM dalam lingkungan administrasi publik atau administrasi negara. Yang pertama, pentingnya sistem informasi manajemen dalam organisasi publik ini muncul dari berkembangnya buku-buku di bidang ekonomi yang menyatu dalam konsep administrasi negara. Nah, jadi ditemukannya buku manajemen, ditemukannya buku tentang kajian tentang ilmu ekonomi, kemudian semuanya ini juga berkaitan dengan kajian negara, karena konsep dalam sistem ekonomi dan sistem politik itu saling berbarengan. Sistem ekonomi mengatur ekonomi, sedangkan kebijakan dalam mengatur ekonomi itu terletak di ranah administrasi negara atau administrasi publik. Jadi organisasi publik juga mempengaruhi tentang kondisi ekonomi. Yang kedua, perkembangan teknologi komputer.
dalam pengelolaan data SIM dikaitkan dengan proses pembuatan organisasi publik. Jadi organisasi publik sekarang sudah tergantung kepada komputer. Kalau kita lihat flashback dari belakang, dulu karyawan-karyawan yang ada di organisasi publik lebih cenderung menggunakan kerjanya secara manual, mesin tik, yang pada akhirnya juga menimbulkan lamanya pelayanan publik, sehingga tidak terwujud pelayanan publik yang lebih prima. Apalagi sekarang sistem pelayanan publik sudah diburu oleh waktu, sehingga ada namanya one day service, whole service. Itu semuanya adalah makna kecepatan. One day service adalah pelayanan 1 hari siap. Whole service adalah pelayanan 1 jam siap. Nah, ini semuanya adalah berkaitan dengan kemajuan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja SIM publik. Kemudian pokok bahan pesan berikutnya adalah kerangka SIM pada organisasi publik. Pendekatan yang digunakan dalam mengidentifikasi organisasi publik, yang pertama adalah organisasi publik identik dengan administrasi pemerintahan. Kenapa? Karena setiap organisasi publik lahir dari konsep administrasi negara yang membentuk, negara yang menyusun. Kita lihat di setiap pemerintahan daerah itu organisasi-organisasi, dinas-dinas, badan, kantor itu terwujud karena adanya administrasi pemerintahan, di mana setiap dinas itu yang sering kita sebut dulu namanya SOTK, struktur organisasi tata kerja pemerintahan daerah, sekarang namanya OPD, organisasi perangkat daerah. Itu lahir karena adanya kebijakan pemerintah daerah melalui Perda Pemerintah Daerah tentang SOTK atau OPD sekarang. Kemudian selanjutnya organisasi publik didasarkan pada peraturan negara, dibiayai oleh keuangan negara dan diorganisasikan oleh aparat yang mempunyai jenjang karir tertentu. Jadi organisasi publik ini adalah dikelola oleh orang-orang yang berkaitan dengan negara, sehingga namanya sekarang ASN, aparatur sipil negara. Gaji mereka dari keuangan negara. Kemudian kinerja mereka juga berdasarkan aturan-aturan karir tertentu. Jika mereka sudah golongan 3, bisa menduduki jabatan eselon 4, golongan 4 bisa menduduki jabatan eselon 3, bahkan jabatan eselon 2. Itu adalah jenjang karir. Pegawai negeri yang lulus atau ASN yang lulus sesuai dengan golongan mereka. Jika mereka tamatan SMA, maka golongannya golongan 2A. Jika mereka tamatan D3, maka golongannya adalah 2C. Jika mereka tamatan S1, maka dia akan mendapat golongan 3A. Jika S2, 3B. Nah, inilah yang kita lihat dari jenjang karir juga dipengaruhi oleh jenjang pendidikan. Kemudian yang berikutnya, sifat-sifat administrasi organisasi publik berorientasi publik. Artinya, setiap kebijakan yang dibuat oleh lembaga publik itu kepentingannya adalah kepentingan masyarakat, termasuk memperhatikan sosial budaya dan keadilan. Jadi setiap kebijakan yang dibuat oleh publik ini harus berorientasi kepada keadilan. Jadi ini juga harus digambarkan atau ditujukan kepada masyarakat. Itulah peran SIM juga, memberikan informasi kepada masyarakat tentang keadilan yang harus mereka terima. SIM publik ini juga kita jelaskan dalam bentuk yang berikutnya adalah yang keempat, administrasi negara yang berbentuk organisasi publik memiliki ciri khusus dalam melaksanakan kebijakan publik. Jadi setiap kebijakan yang dibuat itu ada aturan-aturan khusus, ada aturan-aturannya. Jika seorang kepala desa, kebijakan publiknya hanya berlaku untuk desanya. Dan jika seorang camat juga bisa membuat kebijakan publik di tingkat kecamatan. Begitu juga dengan seorang bupati, apabila dia membuat kebijakan publik, jadi kebijakan itu dilaksanakan sesuai ranahnya. Kebijakan yang dibuat oleh negara ini perlu ada pengawasan. Pengawasan itu adalah kalau di pemerintah daerah ada namanya DPRD, kalau pusat namanya DPR RI, kalau di desa ada namanya BPD. Jadi semuanya ada pengawasan sehingga lahir akuntabilitas. Kemudian birokrasi yang dibuat adalah birokrasi yang mencerminkan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Jika pemerintah itu betul membuat sebuah kebijakan, birokrasi yang benar, laporan pertanggungjawaban yang benar, maka akan lahirlah keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, organisasi publik memfokuskan pada sifat publicness. Apa itu publicness? Perlu organisasi publik memfokus pada demokratisasi hubungan sosial.
Jadi semuanya itu ada demokrasi. Lahirnya sebuah kebijakan publik itu harus ditandai dengan bersifat demokratisasi dan bersifat sosial. Pokok bahasan yang kedua adalah karakteristik organisasi publik dan swasta. Karakteristik organisasi publik dan swasta itu sangat berbeda. Dari segi struktur organisasi publik dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Struktur organisasi publik lebih birokratis dan tersentralisasi. Ya, tersentralisasi ini maksudnya jika seorang bawahan membuat keputusan harus dilaporkan kepada atasan. Itu yang masuk tersentralisasi. Bukan sentralisasi dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, tapi tersentralisasi antara atasan dengan bawahan. Dari segi proses organisasi swasta dapat lihat faktor manajemen yang meliputi masalah kepemimpinan. Jadi kalau organisasi swasta lebih cenderung melihat keberhasilan organisasi swasta itu dalam pemimpinnya. Kemudian semangat kerja karyawan, komitmen, kepuasan kerja dan lain-lain. Jadi dalam organisasi swasta, manajer memiliki kompetensi yang tinggi pada penentuan tujuan dan pelaksanaan karena ukuran keberhasilan pada organisasi swasta yang lebih tegas dan tidak bervariasi. Artinya apa? Semakin mampu seorang manajer meningkatkan laba keuntungan, maka semakin tinggi pula akan diperoleh tingkat keberhasilan dari organisasi swasta. Jadi swasta dan publik ini berbeda. Sehingga kita sederhana saja membedakan antara organisasi publik dengan organisasi swasta. Swasta orientasinya adalah advantage profitability atau keuntungan, sementara organisasi swasta negara atau administrasi negara berorientasi kepada pelayanan publik atau public service. Semakin bagus pelayanan publik, semakin baguslah organisasi negara tersebut. Kemudian pokok bahasan ketiga adalah komputerisasi SIM publik. Komputer yang pertama kali dipakai di Indonesia adalah Unipac System buatan USA tahun 1956. Komputer ini pertama kali dipakai oleh Bank Indonesia untuk melancarkan di bidang moneter dan perbankan di Indonesia. Kemudian komputer yang kedua dibeli pada tahun 1964 untuk kepentingan TNI Angkatan Darat di Bandung yang bermerek IBM System 1401. Kemudian tahun 67 dibeli lagi komputer untuk ITB. Namun sejak tahun 1994 populasi komputer Indonesia ini 2 juta unit dengan rasio 1 di antara 90 orang hanya memiliki satu komputer. Namun sekarang kita melihat satu orang memiliki satu komputer, walaupun itu bersifat handphone bisa juga digunakan sebagai komputer. Ini adalah komputer sistem. Sekarang ini untuk memudahkan masyarakat mengakses kebijakan publik yang dibuat oleh negara, sekarang sudah ada aplikasi, bahkan lebih mudah sekarang mengakses informasi-informasi yang sudah digunakan melalui handphone atau seluler. Itu mudah kita buka. Banyak bermacam-macam jaringan yang di sana yang ada ditampilkan oleh Detikcom. Pokoknya di Google itu sudah ada informasi-informasi yang berkaitan dengan kebijakan negara. Jadi komputerisasi sangat mendukung kegiatan SIM publik. Dari penggunaan komputer dalam SIM publik itu dapat dikatakan efektif apabila. Jadi SIM itu apabila efektif menggunakan komputer, volume data yang diolah dalam jumlah besar. Jadi pentingnya komputer itu memudahkan penyimpanan file. Jadi file yang besar bisa disimpan di komputer. Pesan Bapak kepada mahasiswa sekalian, jika kalian ingin menyimpan data yang lebih aman, lebih baik disimpan di email. Karena apabila kita menyimpan data di komputer, bisa saja komputer kemasukan virus, simpan di flash disk, nanti flash disknya rusak, atau komputer yang kita miliki atau laptop yang kita miliki hilang, maka hilanglah data itu. Nah, jadi supaya kita tidak stres dalam membuat penelitian nantinya atau punya data, simpan data itu di dalam email kita masing-masing sehingga data tidak hilang, karena email itu tidak ada yang mengganggu. Kemudian yang kedua, efektif dan efisiennya sebuah komputer dalam SIM itu, pengolahan data memerlukan perhitungan yang rumit. Nah, dengan adanya data-data yang rumit, seandainya nanti mahasiswa sekalian sudah menyelesaikan studi di semester 7, kalian akan mencoba menggunakan
komputer dalam menjawab penelitian, khususnya penelitian kuantitatif. Nah, di sini nanti mudah kita bisa menggunakan SPSS, metode-metode yang lain, regresi linear, itu semuanya sudah ada di komputer dan kita tinggal memasukkan. Sangat memudahkan sekali dalam pengelolaan data SIM publik. Termasuk juga data-data pelaporan pemerintah, itu namanya laporan kinerja pemerintah, LAKIP. Jadi mudah dibuat di. Kemudian juga pemerintah sudah mudah juga melaporkan kondisi keuangan negara, kondisi keuangan pemerintah kabupaten, provinsi, kabupaten, dan desa juga sekarang sudah ada semuanya. Apalagi semuanya di tingkat desa saja sudah ada namanya sistem keuangan, sistem pengelolaan keuangan dana desa yang online sekarang. Semuanya dilaporkan secara online. Dengan adanya stay at home sekarang ini, SIM publik ini sangat penting sekali. Jadi pelaporan-pelaporan bisa menggunakan kuliah online, bahkan sekarang juga ada namanya telekonferensi antara pejabat dengan pejabat. Nah, ini juga untuk menjaga social distance atau physical distance ini juga akan menghindarkan adanya kontak antara manusia satu dengan manusia lain untuk mencegah penyebaran virus corona. Jadi komputerisasi SIM publik ini juga efektif kalau kita memerlukan perhitungan data yang rumit. Dikatakan efisien dan efektif memerlukan pengolahan data atau pekerjaan yang berulang-ulang. Jadi kalau dengan adanya komputer ini, file bisa kita buka. Umpamanya surat tahun ini dengan tahun berikutnya bisa kita robah tanggalnya saja jika pengumuman dan isinya itu memiliki kesamaan. Jadi bisa kita ulang-ulang. Kemudian komputer ini efisien dan efektif jika sebuah lembaga pemerintah itu memerlukan pengolahan data yang cepat. Jadi kalau kita menggunakan data manual 1 tambah 1 diketik dulu, akhirnya isinya 2. Kalau komputer tidak. Dengan menggunakan Microsoft Excel, untuk menjumlahkannya gampang. Tinggal memblok seluruh data, kemudian ambil equal atau tambang L, hasilnya nanti langsung. Tidak perlu kita tambahkan satu-satu. Inilah kecepatan dari komputer. Kemudian memerlukan file yang baik sehingga mudah menemukan kembali data yang terperlukan. Jadi kalau pemerintah yang baik itu, setiap file itu sudah tersusun. Jadi kinerja bulan Januari 2020, kinerja Februari 2020 sudah tersusun. Jadi ketika diminta mana laporan per bulannya, itu sangat mudah sekali. Ini sangat efektif dan efisien menggunakan komputer dalam SIM publik itu. Kemudian selanjutnya komputer ini juga akan memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Jadi jangan salah, nanti operator komputer dia akan menggunakan data, jika salah tekan, umpamanya nolnya 6 terbuat 7 jadi 10 juta, jadi bisa salah, perlu juga teliti. Komputer juga kalau kita menggunakan data Excel, kalau ada nama orang 2 di sana, dia otomatis keluar, jadi bisa dihindarkan. Jadi kalau pendataan nama, tidak ada lagi KTP ganda, tidak ada lagi nama-nama masyarakat ganda. Ini jika kita kelola dengan secara baik melalui komputerisasi. Kemudian penggunaan komputer dalam sistem informasi manajemen dapat membantu perkiraan nilai sebagai berikut. Yang pertama, availability. Dapat diperoleh informasi yang dibutuhkan file. Jadi komputer ini mudah memberikan informasi yang dibutuhkan. Kemudian timelines, ketepatan waktu terhadap informasi yang dibutuhkan. Jadi kapan kita butuh, dapat. Apalagi sekarang manusia sudah bergerak dengan waktu, dengan adanya komputer, dengan adanya perkembangan Android. Ini timeless jelas. Yang ketiga, nilai yang ditampilkan oleh komputer itu bagi SIM publik itu accuracy, ketelitian. Jadi komputer juga memberikan ketelitian. Yang keempat, completeness, kelengkapan. Dan yang terakhir adalah presentation. Jadi presentation ini akan memudahkan kepada aparat pemerintah dalam bekerja untuk memprestasikan kinerja mereka. Jadi dengan adanya komputer ini juga memudahkan bagi mahasiswa. Tinggal dicolokkan saja ke InFocus. Kita juga sudah hemat, tidak menggunakan spidol, tidak menggunakan papan tulis, bahkan tidak menggunakan kertas, juga termasuk memberikan manfaat go green juga bagi negara kita ini, sehingga alam juga terlindungi. Jadi kesimpulan kuliah dari SIM publik ini adalah bagaimana
SIM memberikan arti yang berbeda dalam kebijakan publik. Demikian kuliah hari ini. Semoga kita sehat selalu dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa setiap kuliah ini buat resume dalam tulisan tangan. Kemudian nanti kita kumpulkan sebagai bukti kehadiran mahasiswa sekalian. Dan jangan lupa like and share. Kemudian subscribe untuk mengetahui berapa jumlah mahasiswa yang membaca, melihat dari kuliah online yang kita. Semoga Allah selalu melindungi kita. Mari kita tutup kuliah dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.